kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah dan kemurahan-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang kuat, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Abba ya Bapa. Allah Roh Kudus menolong kami semua, menganugerahkan kepada kami hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, luar biasa, jempolnya naik semua ya. Terima kasih, hari ini kita bersama-sama kembali di hari Rabu 4 Oktober 2023 ya. Sungguh waktu-waktu yang indah ada di dalam hadirat Tuhan ya. Kita akan lanjutkan bagian yang terakhir, menjadi kuat di dalam Tuhan ya. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 kembali. Sekali lagi ya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, setiap kata kalau diakhiri dengan lah, itu merupakan perintah. Jadi adalah perintah Tuhan bagi setiap kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini adalah perintah Tuhan. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, ya, kita bisa dibagi Alkitab itu dalam 2 garis besar, yaitu berisi perintah dan berisi janji Tuhan. Ya. Nah, kalau itu perintah Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian kita perlu tahu begini, kalau Tuhan yang memberi perintah, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau dan tidak mau. Waktu kita mau melakukan perintah Tuhan, ingat Bapak Ibu sekalian, itu untuk kebaikan dan keuntungan kita. Bukan untuk kebaikan dan keuntungan Tuhan. Tidak Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha baik,
Tuhan itu maha kasih. Jadi dia tahu apa yang terbaik buat kita anak-anaknya. Seperti kita, waktu kita masih kecil, kalau kita masih ingat, maka orang tua kita memberikan perintah kepada kita, tidak ada perintahnya yang berat, tidak ada perintahnya yang tidak bisa kita lakukan. Ya, yang paling gampang misalnya, ya kan, orang tua kita bilang gini, sudah malam, sekarang tidurlah. Ya, malam itu mungkin waktu kita masih kecil bisa jam 7 malam atau jam 8 malam, ya. Nah, anak-anak yang kemudian masih mau main, dia nggak mau melakukan atau mau melakukan tapi sambil bersungut-sungut atau uring-uringan, ya. Nah, kita sudah belajar dalam 2 hari. Yang pertama, bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena waktu Tuhan memberikan perintah, maka Tuhan memberitahukan cara-caranya. Bukan kemudian kita disuruh cari sendiri gimana kuat di dalam Tuhan. Kita sudah belajar. Yang pertama, agar supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, kita harus memakai baju sirah keadilan. Yang ketiga, kita sudah belajar, yaitu kita harus rela menjadi pembawa kabar baik. Dan yang keempat, kita menjadi kuat dengan cara memakai perisai iman, ya. Pertanyaan, mengapa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat? Ingat, Bapak Ibu sekalian, di dunia ini banyak masalah dan persoalan yang harus kita hadapi, kita alami. Bahkan Yesus memberikan perumpamaan tentang ada 2 orang membangun rumah, satu di atas pasir, satu di atas batu karang, ya. Mengapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan mendirikan rumah atau bangunan? Ya, sebab bangunan itu, Bapak Ibu sekalian, atau rumah itu akan diuji kekuatannya dengan angin, dengan badai, dengan segala macam situasi dan keadaannya setiap kita tinggal di rumah. Nah, waktu angin itu terjadi, waktu badai itu terjadi, waktu banjir itu terjadi, akan menentukan kuatnya rumah itu atau tidak. Waktu itu semua terjadi, kalau rumahnya jadi roboh, artinya nggak kuat. Tapi kalau rumahnya tetap berdiri tegak, itu artinya kuat. Ya, kuat dalam hal ini adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian mentaatinya, melakukannya. Maka saya percaya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian mendengarkan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dalam 2 hari berturut-turut, dan hari ini adalah bagian yang terakhir, maka percayalah kita semua akan jadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita lihat sekarang Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi bagian yang kelima, agar supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita harus memakai ketopong keselamatan. Apa artinya ketopong keselamatan? Bapak Ibu sekalian, ketopong itu biasa dipakai untuk melindungi kepala, ya. Supaya ketika ada serangan, maka kepala kita itu akan jadi aman, ya. Menggunakan ketopong keselamatan itu harus ada di kepala kita, harus ada di kepikiran kita, alam sadar dan alam bawah sadar kita, bahwa kita di dalam Yesus sudah diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain di dalam nama Yesus. Kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan karena anugerah Allah.
Jadi karena kita semua diselamatkan, Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa kita artinya sudah diampuni oleh Tuhan. Kita harus yakin seyakin-yakinnya ketika panah itu datang ke kepala kita, ya. Panah daripada si jahat itu, iblis itu yang suka menuduh kita, sehingga di kepala kita penuh dengan asumsi bahwa Tuhan marah kepada kita, Tuhan benci kepada kita, Tuhan menghukum kita, nggak ada habis-habisnya. Kita bisa tolak dalam nama Yesus. Amin. Itu artinya menggunakan ketopong keselamatan. Jadi ketika panah itu datang, kita bisa tetap kuat berdiri tegak di hadapan Tuhan, ya, bahwa karena kita sudah diselamatkan, percayalah, maka kita menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Ingat, kalau kita punya sesuatu barang yang berharga, entah apa itu yang berharga, setiap kita punya barang yang berharga, mungkin itu berupa handphone, atau itu berupa uang, atau itu berupa perhiasan, atau apalah yang berharga bagi kita, ya. Saya percaya kita akan menjaganya sedemikian rupa agar barang berharga itu tidak rusak atau tidak hilang. Nah, waktu kita menggunakan ketopong keselamatan, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita sebagai milik Allah, kita sebagai kepunyaan Allah, kita ini kesayangannya, Bapak Ibu sekalian. Maka itu kita pasti dijagai oleh Tuhan, pasti dilindungi. Jangan izinkan hati kita menuduh kita. Waktu hati kita diizinkan menuduh kita, maka kita tidak akan punya kekuatan lagi, baik berhadapan dengan Tuhan maupun berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan atau situasi yang tidak kita inginkan, ya. Itu bagian yang kelima. Kita harus memakai ketopong keselamatan. Ketika serangan itu datang kepada kita, kita berkata, aku adalah milik Allah. Aku adalah kepunyaan Allah. Aku sudah diampuni. Aku sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang akan membela aku, ya. Nah, bagian yang keenam tadi dikatakan kita juga harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu sekalian, firman Allah itu dahsyat luar biasa, ya. Sayangnya ada orang-orang yang dalam situasi tertentu kemudian meragukan firman Tuhan, ya. Sehingga apa? Sehingga kita nggak punya kekuatan, ya. Tetapi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah Bapak Ibu sekalian, rancangan Tuhan itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Kita akan menjadi kuat, kita akan memiliki masa depan yang cerah dan masa depan yang penuh pengharapan. Selain perisai itu untuk melindungi kita, maka pedang roh itu juga bisa menjadi alat buat pertahanan, perlindungan, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga ketika ada serangan itu, kalau kita pakai firman Tuhan, oh tidak, firman Tuhan berkata bahwa aku akan naik bukan turun, aku akan jadi kepala bukan menjadi ekor. Aku percaya akan firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan masa depanku cerah, masa depanku penuh dengan pengharapan. Itu namanya kita memakai pedang roh. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika dalam kehidupan rumah tangga misalnya, ya kan, kita sebagai suami kan kemudian menghadapi istri yang mungkin menurut kita tanda petik menjengkelkan. Tapi waktu kita pakai pedang roh, Alkitab berkata bahwa kita harus mengasihi istri kita masing-masing. Maka kita akan mengalami kemenangan, sehingga keluarga kita pun
menjadi keluarga yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga para istri, ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat kita nggak nyaman tentang suami kita. Tapi kalau kita pakai pedang roh, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ingat, ayat ini perlu dihafal oleh para istri, bukan dihafal oleh para suami. Nah, seringkali suami menghafal ayat ini, padahal ya ayat yang harus dihafal oleh suami yaitu kasihi istrimu, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memakai pedang roh, Bapak Ibu sekalian, maka percayalah semua serangan-serangan yang dialamatkan kepada kita, kita bisa tangkal dengan firman Tuhan. Bahkan pedang roh itu juga bisa dipakai untuk melawan musuh yang sedang menyerang kita. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, setan, dan iblis. Ya. Dan senjata yang terakhir yang harus kita kenakan supaya kita kuat di dalam Tuhan, mari kita lihat di Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi itu bagian yang ketujuh atau bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di pemandangan Tuhan, yaitu berdoa. Bersama saya ucapkan berdoa, 2, 3, berdoa. Ya, kalau kita rajin berdoa, itu akan menjauhkan kita dari dosa, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita berdosa, maka itu akan membuat kita malas berdoa. Gampang ngeceknya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dulu waktu kita pertama jatuh cinta kepada Tuhan, kita kepenginnya doa, kepenginnya bersekutu dengan Tuhan, rohnya menyala-nyala. Kalau hari ini kemudian kita mulai malas-malasan untuk berdoa, ogah-ogah untuk berdoa, jangan-jangan kita sedang berdosa, ya kan? Yang namanya berdosa bukan hanya mencuri, membunuh, berzina, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang disebut berdosa adalah ketika kita menyimpan kepahitan hati. Kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Itu juga adalah dosa. Jadi berdoa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang menyebabkan kita menjadi kuat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, mari melalui firman Tuhan hari ini kita mau meningkatkan jam-jam doa kita. Karena di sini dikatakan berdoalah setiap waktu, ya. Berdoa setiap waktu. Artinya apa? Berdoa terus-menerus. Pak, gimana caranya berdoa terus-menerus? Lah, tidak kerja ya Pak kalau berdoa terus-menerus. Oh, di sini dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Doa itu supaya kita bisa doa terus-menerus, yang nggak perlu berdoa terus berjam-jam terus-menerus. Berdoa itu singkat-singkat, pendek, tapi dilakukan terus-menerus, ya. Dan itu menjadi kebiasaan buat kami suami istri, ya. Ingat apa, ingat sesuatu, kami terus berdoa. Bahkan kita semua yang sudah percaya dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, kita bisa berkata-kata di dalam bahasa roh. Selain berdoa dengan kata-kata, kami juga berdoa dengan kata-kata di dalam bahasa roh. Ya, pendek-pendek nggak apa-apa, tapi dilakukan terus-menerus sesering mungkin.
Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Mungkin kita sempat goyah, kita menjadi shock ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi ketika kita berdoa terus-menerus, itu akan membuat kita semakin kuat. Dan di dalam Alkitab bilang begini, waktu kita berbahasa roh, itu selain kita menyampaikan doa kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, sementara kita berbahasa roh, itu juga akan membuat kita secara pribadi menjadi kuat. Kemudian dikatakan, berjaga-jagalah di dalam doamu. Artinya, Tuhan mau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh itu bukan hanya kalau kita ada masalah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berjaga-jagalah ya di dalam doa. Artinya Bapak Ibu sekalian, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan tidak aman, kita harus terus berjaga-jaga. Justru Bapak Ibu sekalian ini justru ketika semua rasanya aman, ya tubuhnya sehat, pekerjaannya lancar, anak-anak semua dalam keadaan baik, kayaknya kita sudah nggak butuh Tuhan, nggak butuh sesuatu, itu hal yang paling sangat berbahaya, ya kan? Kita harus berjaga-jaga sebab ketika kita menjadi lengah, musuh akan bisa segera mengalahkan kita. Saya selalu ingatkan kepada beberapa saudara untuk terus berdoa untuk Amerika. Dan kami yang di New York, kami terus berdoa untuk New York. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tahu nggak? Di New York itu amannya luar biasa, ya kan? Aman, semuanya tenang, ya kan? Saya bilang, kita jangan sampai lengah. Alkitab bilang begini, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Saya bilang nih pada session yang kedua waktu doa syafaat, ya kan, untuk kita terus berdoa buat kota, buat negeri ini, ya, supaya apa? Keamanan, ketentraman yang terjadi sekarang ini biarlah berlangsung terus-menerus karena ada orang-orang yang berdoa untuk kota dan negeri ini. Demikian juga kita harus terus berdoa sungguh-sungguh untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, untuk pekerjaan kita, untuk anak-anak kita, ya. Dan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18 tadi juga dikatakan supaya kita berdoa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yaitu agar supaya kita berdoa selain untuk diri kita, ya. Ayo mulai sekarang kita juga peduli berdoa untuk orang lain, ya. Orang lain itu bisa pelayan Tuhan, orang lain itu bisa berupa keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan, atau keluarga kita sedang bergumul tentang sesuatu hal yang kita ketahui, ya itu yang perlu kita juga doakan. Ketika kita mempraktekkan hal ini, Bapak Ibu sekalian, dan ketika kita menoleh ke belakang, kemudian kita bilang gini, iya ya, aku sekarang jadi kuat di dalam Tuhan, ya kan? Mengapa bisa jadi kuat? Karena kita melakukan 7 hal itu, ya. Jadi yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran, yang kedua memakai baju sirah keadilan, yang ketiga rela menjadi pembawa kabar baik, yang keempat kita harus mempergunakan perisai iman. Dan yang kelima, yaitu kita mempergunakan ketopong keselamatan. Yang keenam, kita memakai pedang roh. Dan yang ketujuh, kita berdoa. Saya percaya, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Sehingga ketika waktunya tiba, Bapak Ibu sekalian, entah itu Yesus datang untuk kedua kalinya,
atau ketika tiba waktunya kita pulang ke rumah Bapa, kita dikenal sebagai orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan yang kuat. Amin. Mari kita berdoa, materai siap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja sama menolong kami semua. Sehingga mulai hari ini, setiap kami anak-anak-Mu dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang kuat. Karena kami mempergunakan seluruh, bukan sebagian, tapi kami mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bahkan selain kuat, kami percaya kami ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.